an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadikan Islam sebagai referensi dalam aktivitas kehidupan kita dan harian kita. Alhamdulillah dari karakter Islam adalah adanya muruna, adanya hayawiyah, ya, untuk keluasan dan kedinamisan dalam menghadapi semua permasalahan kehidupan ini, ya. Islam, dan itu sebagai terjemahan dari rahmatan lil alamin. Jadi Islam tidak hanya hadir di zaman lampau, tapi Islam hadir di masa sekarang saat ini dan akan ke depan sampai masa yang nanti Allah akan yaumul qiyamah insyaallah. Sehingga Islam harus bisa berinteraksi dengan keislaman, bisa bersinkron dengan seluruh permasalahan yang ada. Bukan berarti di centeng bahasa Jawa Timurnya itu ditarik-tarik kemudian terjemah, dipaksakan, tidak. Tetapi salah satu karakteristik keislaman adalah dia akan sesuai dan cocok kapanpun dan dimanapun. Insya Allah, dan itu berkaitan dengan keluasan, kelapangan para masyayikh, para asatid kita, insya Allah. Semakin ke sana maka dibutuhkan para masyayikh dan asatid yang mampu mensinkronkan nilai keislaman dengan perkembangan zaman. Insya Allah hari ini kita akan ketemu dengan salah satu ustadz besar, ya, yang pakar di dalamnya, yaitu ushul fiqh, insya Allah. Dan kita akan sama-sama mendengarkan dan sehingga apa yang kita lakukan harian itu mempunyai, atau setiap saat kita hal yang baru di tempat di saat ini kita mempunyai landasan pijakan keislaman. Mungkin yang diangkat dari vaksinasi, ya. Ya, sebagai seorang muslim, kondisi pandemi dipaksa kita dipaksa untuk bisa menghadapinya, ya. Apakah vaksin itu bagaimana hukumnya, kelayakan dan sebagainya, insya Allah mungkin akan Ustadz Taufik Hulaimi Dr. Taufik Hulaimi akan berikan pandangan dan juga panduan dan sebagainya, yang semoga ini tidak keluar dari tadi bahwa kita nahnu muslimun qabla kulli syai', pijakan kita Islam, landasan kita Islam, sehingga tidak keluar dari keislaman, insya Allah. Dan satu saksi lagi yang kita pahami adalah Ustadz Dr. Taufik ini termasuk yang aktif dalam bersosial masyarakat, ya, sehingga hal-hal yang bermasyarakat tentunya beliau terus mengikutinya, ya. Insya Allah beliau akan memberikan sempat berpantun, saya juga tertarik untuk berpantun, ya. Ya, saya bacakan: jalan-jalan ke Pantai Anyer, pantai indah mempesona. Kalau Anda pengen pintar, yuk gabung di media Nurul Fikri Cinangka. Barakallahu fikum, sa'fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Siapa memang? 3, 2, 1, mulai. Jazakumullah khairan pada Ustadz Munadi yang telah memberikan sambutan di acara kajian akad pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi kita untuk semakin giat menuntut ilmu. Pada hakikatnya tidak ada ruginya menambah ilmu, karena harta ilmu itu yang bermanfaat akan menjadikan amal jariah bagi kita. Berikutnya masuk ke inti acara pada kajian akad pagi kali ini, yang akan membahas tentang fikih kontemporer dan fikih vaksinasi, yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Khalid Ibad Arifin. Beliau salah satu struktur pengurus di pesantren Salam Nurul Fikri. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum. Apa? Siap. Siap. 3, 2. Halo. 3, 2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau buat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama pembicara kita pada kesempatan pagi ini, Ustadz Dr. Muhammad Taufiqul Azhar Al-Khalaimi, MAMED. Beliau merupakan salah satu pakar ya usul fiqh nasional di negeri kita tercinta ini, dan beliau juga merupakan dosen di Ma'had Ali An-Nuaimi di Yogyakarta dan juga sebagai ketua yayasan di Ma'had Ali An-Nuaimi Jakarta. Dan banyak sekali beliau juga mengisi kajian-kajian terkait dengan kajian-kajian kontemporer ya, fikih-fikih kontemporer, dan juga terkait dengan kajian-kajian fikul ikhtilaf. Dan tentu beliau juga banyak mencetuskan ide-ide menarik ya terkait dengan hukum-hukum fikih yang sifatnya terkini. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam hidupnya, keluarganya, dan juga semoga selalu istiqomah berkontribusi untuk al-Islam dan juga untuk negara dan bangsa Indonesia tentunya. Para pemirsa baik yang ada di YouTube, di radio, ataupun di Zoom meeting, para ada ayah bunda juga kaum muslimin. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kayaknya sinyal nggak stabil ya? Halo, Assalamualaikum. Ini sepertinya ada sedikit kendala di sinyal. Ya. Ya, halo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggak? Halo? Alhamdulillah jelas Ustaz, insyaallah Ustaz. Barakallahu. Baik, insyaallah. Baik, mungkin kita tidak perlu panjang-panjang di pengantar. Pada prinsipnya memang insyaallah Islam dengan merupakan agama yang terakhir yang Allah turunkan, pasti mampu menjawab terhadap segala persoalan. Dan bahkan tadi disebutkan oleh MC bahwa al-wahyu yantahi, ya, bahwa wahyu itu selesai tapi ternyata realitas terus ada. Ya, halo Ustaz. Ya, baik, mungkin langsung kita ke Ustaz Taufik untuk menyampaikan materinya, dan nanti insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan dipersilakan untuk para pemirsa dan para pendengar sekalian bisa langsung di chat ataupun via telepon saja. Ustaz, dipersilakan. Marilah kita selalu situasi apapun, walaupun dalam yang dirahmati Allah, insya Allah pada hari ini kita akan
berbicara tentang fikih kontemporer, bil khusus tentang vaksin ya, tentang vaksin. Nah, saya mohon bisa nge-share file. Bisa hostnya. Halo? Kan kok. Iya, Sat. Nah, jadi kita dalam masalah kontemporer bersinggungan dengan mereka yang ingin menerapkan hukum akan tetapi tidak melihat unsur perubahan. Ketika unsur perubahan tidak diperhatikan, ketika unsur perubahan baik dari sisi zaman atau dari sisi tempat tidak diperhatikan, maka kesannya mereka yang memperhatikan perbedaan waktu, perbedaan zaman, perbedaan tempat, kesannya itu jauh dari nilai-nilai Quran dan Sunnah. Jauh dari nilai-nilai Quran dan Sunnah. Padahal yang bermasalah bukan orang lain yang memakai atau memperhatikan permasalahan perbedaan waktu dan tempat. Tapi yang jadi masalah adalah mereka yang katakanlah memahami permasalahan dengan jumud kalau bahasa fikihnya itu. Apa itu jumud? Statis, tidak ingin tidak memperhatikan unsur perubahan. Tidak memperhatikan unsur perubahan. Nah, ini memang menjadi masalah. Menjadi masalah dalam fatwa-fatwa kontemporer. Nah, sebelum kita masuk kepada masalah vaksin, saya ingin mengenalkan sedikit tentang bagaimana fatwa kontemporer dihasilkan. Jadi kalau fikih klasik, mujtahid ya, bukan ahlu hadis, membaca Quran dan Sunnah, kemudian memakai ilmu usul fikih, menyimpulkan jadi fikih. Yang saya catatannya mujtahid ya, bukan orang tahu hadis. Terjadi banyak kesalahan dari Albani karena Albani tahu hadis, tidak tahu usul fikih. Dan saya banyak sekali buktinya kesalahan Albani. Termasuk kesalahan Albani dalam menilai hadis tentang di atas dada. Itu sebetulnya Imam Ahmad sudah menjelaskan masalah itu. Ala kulli hal, orang tahu hadis jangan berbicara fikih. Karena baru tahu hadis. Jadi, kalau itu fikih klasik, ya, ada Quran dan Sunnah difahami, tapi memakai ilmu usul fikih menghasilkan fikih. Namun kalau masalahnya fatwa kontemporer, nah ini akan dimulai bukan dari Quran dan Sunnah. Fatwa kontemporer dimulai dari masalahnya apa? Dibalik. Kalau tadi Quran dan Sunnah melahirkan fikih. Kalau enggak, ini enggak, dibalik. Masalahnya apa? Setelah masalahnya jelas, enggak, setelah diketahui masalahnya, misalkan katakanlah, apa hukumnya memakai masker ketika sholat? Katakanlah seperti itu. Sebelum memasuki Quran dan Sunnah, fikih waqi'nya. Realitanya gimana? Dalam kondisi COVID-19. Berarti yang dicari Quran dan Sunnahnya dan makosidnya dalam kondisi COVID-19, bukan dalam kondisi normal. Setelah informasi fikih waqi'nya jelas, baru dicari Quran dan Sunnah yang cocok, yang tepat, berkenaan dengan waqi' itu realita yang ada.
Kemudian dipertimbangkan makosidnya sehingga akan ada fikih muwazanah, pertimbangan, fikih prioritas, dan fikih ma'alat. Apa itu ma'alat? Prediksinya seperti apa. Baru keluar yang namanya fikih tanzil, kemudian keluar bayar, fatwa, qarar, dan yang lain. Nah, ini yang jadi masalah di mana? Yang jadi masalah pertama, ketika menyebutkan masalah, tidak menyebutkan realitanya seperti apa. Realitanya seperti apa. Nah, ketika realitanya tidak dibahas, seakan-akan hukum yang berlaku 14 abad yang lalu diberlakukan dengan zaman sekarang. Kalau hukum puasa wajib, sholat wajib memang tidak berubah, tapi ada yang berubah. Dalam hal, dia kan hukum ada dua, ada yang berubah dan yang tidak berubah. Hukum-hukum yang berubah atau hukum yang berdasarkan zaman itu, hukum yang berdasarkan makosid di zaman itu akan berubah ketika situasinya berubah dan makosid berubah. Jadi, atau mungkin saya sederhanakan lagi dengan gambar ini. Dimulai fatwa kontemporer, deskripsinya apa, hukum fikihnya apa, kemudian ketika akan diaplikasikan ada situasi atau tidak yang mana bisa merubah sebuah hukum. Sebagai contoh gini. Nah, sekarang saya beri contoh sedikit. Masih definisi ya. Demo, hukum demo. Demo adalah menumbang al-khuruj alal hakim. Al-khuruj alal hakim itu berusaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Langkah-langkah fatwa kontem pakai masker, maka pakai masker ketika sholat makruh. Selesai. Tapi kalau pakai makosid, apa hukum pakai masker? Situasinya, wakilnya dalam kondisi COVID. Kalau begitu, yang lebih tepat bukan memakai hadis larangan pakai masker, yang lebih tepat memakai hadis tentang larangan menimbulkan bahaya, la darar wala dirar. Karena satu, memperhatikan fikih waqi dan memakai maqasid. Yang kedua, tidak memakai fikih waqi dan tidak memperhatikan maqasid, akhir hukumnya berbeda. Namun yang disayangkan, mereka yang memakai fikih maqasid, mereka yang memakai fikih ma'alat, ma'alat itu prediksi ke depan seperti apa, sering dituduh tidak sesuai sunnah. Mereka yang
wawasan berpikirnya terbatas, sering mengatakan bahwa kamilah yang sesuai sunnah. Ini menjadi masalah. Maka kalau kita mau jujur, mana yang lebih sunnah? Katakanlah kita pinjam istilah sunnah. Mana yang lebih sunnah? Pakai masker ketika sholat di masjid dalam kondisi COVID, mana yang lebih sunnah? Pakai masker atau tidak pakai masker? Yang pakai makosid, yang pakai ma'alat, yang pakai manhaj fatwa yang jelas akan mengatakan pakai masker yang sesuai sunnah. Mereka yang tidak mau mengatakan bahwa tidak pakai masker sesuai sunnah. Di sini permasalahan. Di sini bermasalah. Jadi dalam masalah fatwa kontemporer, terkadang manhaj fatwanya tidak ditaati. Tidak ditaati. Apalagi kalau sudah tidak pakai makosid. Tadi pagi saya ditanya di sebuah pengajian, bagaimana? Kenapa harus beda masalahnya? MUI tidak mensosialisasikan cara berpikir yang mereka pakai sehingga umat sering protes. Coba kalau disosialisasikan. Ini bentuk bentuk hampir mirip sebetulnya ini langkah fatwa dari pendapat yang lain, tapi semuanya dimulai dengan deskripsi atau tasawur, analisa fikih. Dan saya fikih pasti mengenal yang namanya makosid. Jadi permasalahannya adalah terkadang manhaj fatwanya tidak atau gini, katakanlah MUI mengeluarkan bahwa dalam kondisi COVID tidak Jumatan, katakanlah. Pak, tidak sesuai sunnah. Masalahnya MUI-nya tidak mau mensosialisasikan cara berpikirnya. Yang menarik juga di antara kita, sering terjebak bahwa yang sesuai sunnah itu melakukan seperti yang dulu dilakukan. Ini masalah. Ini permasalahan umat adalah harfiah nusus. Mengamalkan Quran dan sunnah tanpa melihat efek dari perbuatan dengan dalil sesuai Quran dan sunnah. Bukankah Rasulullah sendiri kalau diprediksi ada hal yang buruk terjadi, maka bisa jadi yang halal jadi haram atau sebaliknya yang haram jadi halal. Ada perubahan hukum karena pertimbangan efek yang akan terjadi yang disebut fikih ma'alat. Yang disebut apa? Fikih ma'alat. Apa itu fikih ma'alat? Memprediksi terjadi bahaya atau memprediksi terjadi maslahah. Nah, dalam kasus COVID-19 sebetulnya yang menjadi masalah adalah ada yang tidak mau memakai fikih prediksi. Ma'alat. Prediksi bahaya. Prediksi maslahah. Sehingga ada yang mau pakai masker, ada yang tidak mau pakai masker. Ada yang jaga jarak di masjid, ada yang tidak jaga jarak. Kenapa tidak jaga jarak di masjid? Karena merasa masjid itu berkah. Gitu. Ya, kok beda? Memang permasalahannya adalah ada, apalagi saudara kita yang sering mengangkat tema sesuai Quran, sesuai Sunnah, itu sebetulnya menyangka bahwa memakai fikih maqasid tidak menjadi sebuah tidak sesuai Sunnah. Padahal Rasulullah memakai maqasid, sahabat memakai maqasid, Rasulullah memprediksi terjadi sesuatu sehingga prediksi tersebut berpengaruh terhadap hukum. Sebagai contoh, prediksi bahaya. Ini namanya prediksi. Apa prediksi bahaya? Efek dari sesuatu. Rasulullah pernah melarang puasa Ramadan dalam kondisi sudah besoknya akan perang dalam Fathu Mekah. Kata Rasulullah, besok kita perang. Tidak seorang pun besok puasa. Semuanya nggak boleh puasa.
Sebetulnya itu pun terjadi dengan masalah vaksin, dengan masalah-masalah lainnya yang mana diprediksi berbahaya kalau seandainya tidak diambil langkah-langkah preventif. Nah, jadi itu sedikit tentang muqaddimah fikih kontemporer. Panjang sih sebetulnya, tapi saya berusaha untuk menyederhanakannya. Nah, jadi bagaimana fikih kontemporer? Ya jelas akan dimulai dari mana? Dimulai dari definisi. Ini hal yang definisi, deskripsi, identifikasi masalah, analisa fikih. Kemudian menurut dalil seperti apa? Nanti dalil ini akan berbicara tentang maqasid dan yang lainnya. Dipertimbangkan sebelum memutuskan sebuah fatwa. Sebelum memutuskan sebuah fatwa. Dalam syariat banyak, ada fatwa istislah, ada syar'uman, ada satu darai, ada maslahah mursalah yang tadi disebutkan. Ini fikih kontemporer tidak cukup Quran, Sunnah dan ijma, tapi harus ada qiyas, maslahah, istihsan, satu darai. Bagaimana satu darai? Boleh tapi diharamkan. Bagaimana istihsan? Haram tapi boleh untuk meringankan. Bagaimana maslahat? Menerapkan Quran dan Sunnah sesuai dengan situasi yang ada sehingga mewujudkan maqasid. Sehingga mewujudkan maqasid. Imam Malik mengatakan boleh perempuan bersaksi dalam kondisi di asrama putri yang nggak ada laki-laki. Padahal kan saksi harus laki-laki. Jadi ini ada pertimbangan-pertimbangan maqasid yang mana tadi bisa saja berdasarkan pertimbangan fikih ma'alat, prediksi ke depan apa yang akan terjadi sehingga ditentukan oleh hukum. Nah sekarang fikih COVID-19, apa namanya, vaksin. Vaksin sekarang. Makanya pertama, wakinya apa? Ini wakinya. Wakinya sudah banyak yang terpapar, sudah banyak yang meninggal, apalagi ustadz-ustadz kita juga banyak yang meninggal. Jangan dikatakan ini konspirasi, yang jelas bahaya depan mata. Situasinya. Maka kita disuruh untuk akhdul asbab, ikhtiar. Baik dari sisi mengobati atau mencegah. Allah menetapkan pahala dalam usaha yang dilakukan. Sedangkan hasil Allah tidak berbicara, itu otoritas Allah saja. Jadi manusia hanya disuruh berusaha sesuai dengan yang difahami oleh akal. Bagaimana usahanya? Pakai masker. Kenapa? Kan yang diketahui virus itu sekarang beredar begitu tidak bisa deteksi. Paling tidak usaha manusia. Apakah pasti terlindungi? Tidak ada yang pasti. Yang pasti hanya Allah. Terus bagaimana? Usaha. Bagaimana kalau sudah berusaha dan terpapar? Dapat pahala. Pahala syahid karena sudah usaha. Kalau tidak berusaha dan terpapar, tidak dapat pahala. Nah di sini permasalahan. Jadi jangan sampai udahlah kita takdir aja lah. Ujung-ujungnya takdir juga nggak bisa. Nah, ini saya singkat saja kalau ini. Kenapa kita harus tahu tentang hukum pahala? Berarti bagaimana kalau kita ingin apa? Berpahala dalam hal berhadapan dengan pandemi. Usaha. Lakukan pencegahan. Nah, setelah ini ada sebuah pencegahan. Coba lihat
tentang ta'un. Rasulullah menjawab, ta'un, wabah penyakit menular, adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapapun yang ia kehendaki. Azab. Dan Allah menjadikannya rahmah bagi kaum mukminin. Nah, walau alam ya, lebih percaya karena lebih murah atau bagaimana? Ya jelas, yang dimaksud dalam langkah-langkah untuk pencegahan itu seharusnya mengikuti kaidah al-akhdhu bil asbab. Kan Rasulullah meruqyah itu mengobati. Kalau mengobati dengan mencegah. Mengobati beda dengan mencegah. Misalkan ada doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa huwas samiul alim. Itu bukan yang utama. Setelah melakukan usaha boleh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa huwas samiul alim. Jadi, nah apa sih kondisi darurat? Kondisi darurat ini apa namanya, penelitian tentang COVID-nya tidak ideal, karena kalau ideal bertahun-tahun, maka yang ada sekarang pun tidak masalah untuk dipakai. Nah, sekarang hukum imunisasi. Permasalahannya dalam pengobatan itu tidak ada kepastian. Dalam pencegahan itu tidak ada kepastian. Saya kadang-kadang mikir gini, kalau vaksin itu memang pasti, ya setelah vaksin buang masker dong. Ini setelah vaksin masih pakai masker, masih jaga jarak. Waduh, kalau begitu ngapain vaksin gitu? Ternyata dalam kedokteran itu memang nggak ada yang pasti. Saya pernah ngobrol dengan seorang dokter. Dia bilang, Ustadz, profesor saya ngajarin, kedokteran adalah ilmu pasti yang tidak pasti. Disitulah rahmat Allah. Kita ini hanya babnya usaha, sisanya rahmat Allah. Apa hukum imunisasi? Maka tadi berdasarkan ini prediksi masalah bahaya. Secara umum syariat sangat menganjurkan imunisasi dengan vaksin COVID-19 dengan syarat-syarat berikut. Ada kepastian tentang bahaya. Apa bahayanya? Terpapar COVID. Apa bahayanya? Pandemi nggak berakhir. Apa bahayanya? Meninggal. Jadi ada 3 bahaya. Terpaparnya udah bahaya. Mau mati, tidak mati itu lain urusan. Sebagai contoh gini. Ngebut itu bahaya. Bahaya. Walaupun yang ngebut nggak selamanya mati gitu. Kecelakaannya itu yang bahaya. Yang kedua, adanya kehalalan. Karena kalau masalah kita kan ini dikonsumsi, harus ada yang halal. Adanya kemanjuran efikasi atau efektivitas. Yang ketiga, tidak ada bahaya. Coba, tidak ada bahaya yang ditimbulkan, itu kan masalah fikih ma'alat. Kalau 5 syarat ini, kalau yang nomor 5, bagian dari nomor 4 ini. Kalau 5 syarat terpenuhi, menjadi sangat dianjurkan. Kenapa? Kaidah mengatakan ad-dharar yuzal, segala kemungkinan bahaya dicegah. Ini untuk mencegah bahaya. Untuk mencegah bahaya. Kok sangat dianjurkan? Tidak wajib. Masalahnya berbeda. Contoh gini. Ada orang sedang makan. Orang sedang makan. Ketersedak. Wajib minum air. Kenapa kok nggak mati dia? Karena menurut prediksi manusia, kematiannya itu tinggi sekali. Kemungkinan matinya tinggi. Kalau ini kemungkinan tidak terpaparnya belum nggak terlalu tinggi juga. Makanya sangat menganjurkan.
tidak mengatakan wajib. Kapan wajib? Contoh, ada orang dalam situasi lapar, kalau nggak makan pasti mati, kemudian yang ada daging babi, maka daging babi boleh dimakan. Kenapa kok hukumnya wajib dilakukan? Kenapa? Karena kemungkinan matinya hampir dekat pasti. Kalau ini belum sampai, makanya disebut derajat dugaan kuat. Jadi agak beda. Ini sangat menganjurkan. Permasalahannya kalau tidak termenuhi 5 syarat bagaimana? Nah ini. Jadi kalau ini masalah penyakitnya. Kalau tidak termenuhi, misalkan efektivitasnya nggak tinggi. Yang sekarang kan Sinovac 65,3. Hanya dibolehkan sebagai usaha karena yang namanya bahaya dicegah sebisa mungkin. Tapi dalam kondisi efektivitasnya tidak tinggi, kemudian menimbulkan bahaya besar, ya jadi haram. Kemudian kalau seandainya bahannya mengandung yang unsur haram, maka tidak boleh haram karena efektivitas tidak tinggi. Kalau sampai derajat divaksin mendekati pasti tidak terpapar COVID, walaupun dalam kondisi terdapat unsur yang haram, masih dibolehkan. Jadi di sini sebetulnya yang ada adalah menilai masalah bahaya. Kalau begini sangat dianjurkan. Kalau tingkat efikasinya kurang tapi tidak bahaya, dibolehkan. Kalau efektivitasnya rendah dan mengandung unsur yang haram, jadi nggak boleh karena haram yang namanya bahaya yang seimbang tidak boleh dicegah. Kalau efektivitasnya tinggi, divaksin, kemudian terhindar dari COVID dan mendekati pasti, tapi ada unsur haram, jadi boleh. Karena masalah mendekati pastinya itu. Nah, hadirin rahimakumullah, makanya yang disampaikan di sini adalah, makanya tadi ini kan pembahasan vaksin tanpa merek. Kalau pakai merek, misalkan gini, apa hukum vaksin Sinovac akan tadi yang 5 tidak terpenuhi, yang mana efektivitas tidak terpenuhi. Kalau Sinovac nomor 3 ini tidak terpenuhi karena masih 65,3. Kalau Pfizer terpenuhi, sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Tapi masalahnya, berarti kalau Sinovac yang ini dibolehkan. Dibolehkan. Nah, kalau Pfizer ternyata mengandung yang katakanlah tidak halal karena 95% mendekati pasti, ini masih mungkin dibolehkan. Seandainya, jadi dari sampel yang ada dari 1000 misalkan, yang sembuh katakanlah 950 orang yang terhindar dari, ini masuk ke dalam apa? Memboleh ad-darurah tubihul mahdharat, atau paling tidak al-hajah tanzilu manzilatud darurah, atau apabila 2 bahaya bertentangan, 1 besar 1 kecil, maka bahaya yang kecil terpaksa dilakukan walau untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Nah, rahimakumullah, nah itu tadi baru namanya fikih nusus. Kalau begini, kalau itu kan fikih nusus. Sedangkan praktek di lapangan namanya fikhu tanzil. Praktek di lapangan namanya fikhu tanzil. Tadi wajib harus menghindari bahaya, harus begini, harus begini. Itu baru praktek memahami Quran dan Sunnah. Bagaimana secara hukum, nanti ada fikih tanzil. Apa fikih tanzil? Menakar bahaya, menakar efektivitas, menakar halal haram. Agak beda antara fikih nusus dengan fikih tanzil. Tidak boleh menimbulkan bahaya. Apakah berbahaya kalau tidak divaksin? Itu kan fikih tanzil nantinya. Kalau misalkan gini, bagaimana hukumnya sekarang?
Kita masuk fikih tanzil. Vaksin dengan Sinovac itu masuk dari kategori boleh. Karena halalnya iya, memang kalau tidak divaksin menimbulkan bahaya, bahkan mungkin dengan cara lain selain vaksin masih ada gitu kan. Akhirnya derajatnya hanya boleh, tidak sampai sangat dianjur. Nah sekarang misalkan ada vaksin mandiri, Pfizer 95%, oke. Semua unsur terpenuhi, nah itu akan masuk dalam kategori sangat dianjurkan. Silahkan menilai sendiri. Silahkan menilai sendiri. Ada seorang dokter ditanya, dokter, vaksin nggak? Saya nunggu Pfizer, kenapa? Karena dia bilang, saya nggak yakin dengan Sinovac. Ya silahkan. Bukan tidak mau divaksin, kata dia, tapi saya nunggu vaksin mandiri, yaitu yang lebih efektivitasnya lebih tinggi. Di Italia misalkan, atau di negara Eropa, pakai Azarenka atau apa itu? Azarenka, kalau nggak salah, Azarenka pemain tenis ya. Apa? Ternyata membekukan darah. Nah, berarti efektivitasnya tidak terpenuhi. Kalau itu bahaya tidak dicegah dengan bahaya, udah nggak boleh gitu. Nah, terakhir adab islaminya, tolong ketika divaksin atau ketika berhadapan dengan pandemi, pertama, kenapa sih berusaha? Allah suruh. Kenapa berdoa? Allah suruh. Kenapa tawakal? Allah suruh. Kenapa mengiman takdir? Allah suruh. Selesai. Jadi jangan sampai perintah Allahnya 4, yang dilakukan cuma tawakal saja, salah. Lakukan 4-4-nya. Kan perintah Allah nggak boleh dipilih-pilih. Udkhulu fis-silmi kafah. Wala tatabi'u khutuwat syaitan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Taat itu nggak boleh setengah-setengah. Jadi kenapa melakukan itu dan ini? Protokol kesehatan Allah nyuruh. Makanya jangan saya kayak di Indonesia, setelah protokol kesehatan nggak pakai doa, gimana? Atau jaga iman, imun. Jaga iman yang ngumuminnya nggak pakai jilbab, gimana jaga iman? Karena di Indonesia iman tuh luas ya. Iman kepada Yesus sebagai Tuhan, iman kepada Siddhartha Gautama, imannya Indonesia udah ngaco dah. Jadi kalau mau lakukan semua perintah Allah dalam berbagai levelnya. Ketika mencegah, perintah Allah. Ketika berdoa, perintah Allah. Kenapa tawakal? Perintah Allah. Kenapa mengimani takdir? Perintah Allah. Yang menarik, kata Ibnu Taimiyah, barang siapa, ini penting, barang siapa melakukan usaha dan meyakini bahwa ada pengaruh antara hasil dan usaha, maka dia musyrik. Jadi kalau setelah divaksin, kenapa Anda tidak kena COVID? Kehendak Allah. Nah itu usaha. Usaha disuruh, kehendak Allah juga diimani. Yang tidak boleh, kenapa Anda tidak kena? Saya melakukan protokol kesehatan. Itu musyrik yang sangat halus. Kata Ibnu Taimiyah, syirkun fit tauhid. Tapi kalau dibalik, ada orang usaha, orang tidak mau usaha tapi tawakal. Kata Ibnu Qayyim, naqsun fi aqlihi. Kira-kira kalau kurang akalnya itu apa ya? Kalau dalam bahasa ini kurang akalnya apa mananya? Kalau dalam bahasa pendidikan berkebutuhan khusus. Jadi Bapak-bapak yang Ibu sekalian yang hormati, kita sekali lagi tidak bisa hanya sekedar mengamalkan sunnah tanpa ada memahami yang lebih luas. Makosid, ma'alat, semua bagian dari sunnah. Jangan dibatasi. Harus melebar. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka yang mengatakan makosid, mereka yang mengatakan fikih prediksi, mereka yang mengatakan tadi yang ada itu, semuanya berdasarkan Quran dan Sunnah. Jangan dibatasi Quran dan Sunnah hanya dengan dulu begitu ya sekarang begitu. Dan itu saya kira sangat berbahaya, sangat berbahaya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Mohon maaf kalau ada tadi apa ya, gangguan sinyal dan yang lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Tapi mohon maaf mungkin karena saya hanya bisa sampai jam 10 ini. Ustaz Ustaz Khalis. Karena saya dipesan oleh DPRA untuk mengisi Isra Mi'raj hari ini. Jam 10. Kebetulan hadirlah saya. Silakan. Ini Pak Nurholisnya kemana? Khalis bukan Nurholis. Khalisul Ibad. Halo? Baik, Ustaz. Ada. Insyaallah alhamdulillah kita sudah mendengarkan ya secara panjang lebar ulasan terkait dengan bagaimana cara kita menghadapi pandemi ini dan juga bagaimana hukum dalam Islam terkait dengan vaksinasi ya yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan juga MUI. Dan tentu tadi Dr. Taufik guru kita sudah panjang lebar menjelaskan terkait dengan hukum ya dan proses hukum atau proses fatwa dalam Islam terkait dengan bagaimana Islam adaptasi terhadap perkembangan yang terjadi gitu ya. Ada fikih tanzil, fikih ma'alat dan lain sebagainya, dan maksud syariah dan lain sebagainya. Dan jelas ada beberapa pertanyaan dari dari peserta pada kesempatan pagi ini, mungkin nanti bisa langsung dijawab oleh Dr. Taufik, dan juga nanti kalau memang ada pertanyaan menyusul nanti bisa disusulkan, bisa pakai live chat atau bisa langsung di chat ya di Zoom, atau bisa langsung menghubungi di chat saja ya, biar kita tidak terlalu proses pertanyaannya tidak terlalu berbelit-belit karena waktu juga yang sangat terbatas. Baik, yang pertama dari Pak Fajar Winarto. Bagaimana dengan kaitan pertemuan tatap muka pada boarding school dalam sesi fikih kontemporer ini, Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar ketika meninggal karena COVID tercatat sebagai syahid? Itu sementara dua, Ustaz, nanti bisa kita sambung lagi kalau memang ada pertanyaan. Ya. Tadi apa? Saya kurang menyimak yang pertama gimana, Ustaz? Yang pertama, bagaimana dengan kaitan PTM, pertemuan tatap muka di boarding school atau di pesantren? Karena memang kita lihat di beberapa pesantren termasuk kita di Nurul Fikri, kita sudah melaksanakan PTM, Ustaz. Tentu dengan proses dan alur yang sudah kita sesuaikan dengan tata cara yang sesuai dengan standar penanganan prokes COVID seperti itu. Ya. Ya, pertama kan tadi gini, yang namanya manusia itu berhitung dengan perhitungan manusia. Kalau kita sudah diusahakan dengan protokol kesehatan yang ketat, melihat sebab-sebabnya sudah kita antisipasi, mengadakan tatap muka nggak masalah. Karena itu adalah batas kemampuan kita dalam mengatasi masalah, dalam memprediksi sebuah masalah. Misalkan, kenapa penularan? Karena ada yang terpapar. Berarti satu pesantren semuanya diperiksa. Nggak ada yang terpapar sama sekali, dibuka. Sudah. Ketika masuk protokol, ada orang asing, ini bukan dari pesantren, diperiksa. Berarti kenapa di Indonesia nggak bisa dilakukan? Ya Indonesia kan 200 juta susah. Kalau pesantren gontor yang 7.000 bisa kok. Dan dibolehkan. Secara syariat, secara hukum syariat dibolehkan. Kenapa? Kan sebab-sebabnya sudah kita antisipasi. Sebab penyebarannya sudah kita ketahui. Tidak ada yang terpapar satupun berdasarkan perhitungan manusia. Dan itu menjadi landasan. Boleh gitu.
Terus di tengah masyarakat kenapa nggak dilakukan? Ya gimana mau memeriksa masyarakat yang jumlahnya, yang jadi masalah lagi kan keluar masuk keluar pergi ke sana kemari. Kalau di pesantren masih bisa diatur. Guru yang keluar diperiksa, masuk periksaan. Ya sudah. Maka saya kira tidak masalah seperti itu dan diperbolehkan. Gitu ya. Oke. Nah, Yang nomor kemudian 2, ya. apa yang harus kita lakukan agar ketika yang syahid meninggalkan Begini, yang kita lakukan yang sesuai perintah tadi, lakukan usaha karena memang disuruh tadi, tidak kemana-mana usaha, sadar ini adalah ujian dari Allah, ini adalah takdir, ihtisaban berharap pahala, kalaupun kena dan tidak meninggal masih syahid, karena dalam hadis tidak disebutkan meninggal, pahalanya yang dapat. Pahalanya yang meninggal bagaimana? Dalam hadis lain disebutkan meninggal. Saya dengar katanya yang kena itu memang terasa sangat sakit ya. Meninggal dan mengalami sakit yang sangat sebelum meninggal. Bukankah dalam hadis lain disebutkan mereka itu syahid? Kan? Makanya saya kadang-kadang mikir begini. Yang bahagia itu yang meninggal apa yang hidup? Ayo. Kalau kita berpikir dengan Allah gitu ya, kita beriman kepada Allah, yang bahagia itu yang masih hidup, yang meninggal. Nggak ada yang jelek yang bagi yang beriman. Nggak ada yang jelek. Ya, mohon maaf ya. Kadang-kadang saya iri gitu ya. Ketika Dr. Muin meninggal, saya bilang ya, rasanya yang bahagia itu yang meninggal kalau kayak Dr. Muin. Ya Allah, ya Allah. Ya, saya mengenal beliau secara personal waktu mengajar di UMS dengan beliau. Saya bilang subhanallah. Jadi jangan berpikir, wah, alhamdulillah. Ya kita yang hidup alhamdulillah, innalillah kepada yang meninggal kita alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita berpikir, ya mungkin saja yang meninggal itu lebih baik. Nah, bagaimana? Kan dalam surat Yasin disebutkan apa? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mereka seakan-akan ya kalau tahu mereka saya begini di sini bahagia, mereka juga mungkin melakukan hal yang sama. Jadi belum tentu yang meninggal itu tidak bahagia. Saya kira yang beriman meninggalnya bahagia dan kita ingin meninggal itu bahagia. Waj'alil hayata ziyadatan dalam fikul khair wajil mauta rohatan dalam min kulli syarr. Gitu ya. Insyaallah. Baik, jazakumullah khair kepada Dr. Taufik yang telah memperjelas ya terkait dengan 2 pertanyaan tadi. Nah, teman-teman masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya kita untuk berdiskusi ya seputar tentang fikih kontemporer dan juga fikih klasifikasi ini. Dipersilakan kalau memang ada langsung chat atau kalau memang mau interaktif dipersilakan bisa langsung lewat Zoom. Ya, mangga. Dipersilakan raise hand terlebih dahulu. Tadi ada yang raise hand, kan? Mungkin kalau ini kan kajian fikih, mungkin ada lain nggak apa-apa. Ya dipersilakan kalau memang peserta di Zoom ataupun yang di pendengar radio untuk bertanya dipersilakan raise hand. Satu. Ya, terus silakan. Pak siapa? Di situ ada Pak. Menjadi penguasa tiba ya. Oh mati tiba-tiba. Pak siapa? Dipersilakan. Ibu Mika ya dan Ibu Mika dan Ibu orang tua dari Mika dan Arashi. Dipersilakan. Selain umat diminta menjalankan semua perintah Allah dalam menghadapi COVID-19 dan vaksinasi dengan bersahabat atau tanpa pilih. Bagaimana agar pemerintah menjalankan juga langkah prokes dalam menghadapi pandemi dan memilih vaksinasi secara transparan sesuai kewajiban ulil amri atau rakyat.
Ya, itu pertanyaannya lebih kepada bagaimana agar pemerintah menjalankan juga langkah prokes dalam menghadapi pandemi dan memilih vaksinasi secara transparan sesuai kewajiban ulil amri atas rakyat. Mungkin minta tanggapan dari antum Ustaz terkait dengan komentar yang beliau sampaikan di chat Zoom ini, Ustaz. Betul, Ustaz. Ini pertanyaan yang begini jadi panjang nantinya. Pertama, siapa ulil amri? Kedua, apa kalau ulil amri sudah disebutkan ulil amri, maka ulil amri itu perintahnya jadi adanya siasat syariah. Apa itu siasat syariah? Sesuatu yang ditentukan berdasarkan perintah ulil amri yang berdasarkan maslahat itu menjadi sebuah hukum agama gitu. Tapi yang jadi masalahnya ulil amrinya tidak terpenuhi kriterianya. Jadi kita masih wajib taat pemerintah. Apakah pemerintah itu ulil amri? Itu masih butuh pembahasan. Karena ulil amri, saya kira tidak bisa mengambil syariat setengah-setengah kalau ulil amri. Tidak bisa dikatakan ulil amri kalau sholatnya iya, walaupun wakafnya iya, tapi riba juga iya. Itu nggak bisa ulil amri kalau begitu. Nah, sekarang masalahnya kita tidak berbicara dalam skala seperti itu. Kita berbicara dalam skala umat Islam yang katakanlah berkewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebetulnya orang-orang yang tidak beriman juga wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan bukti ketika mereka nggak sholat ditanya, masalakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian di neraka sakor? Padahal itu pertanyaan kepada orang kafir. Kami dulu tidak sholat. Berarti sholat mereka diperintahkan juga? Iya. Sudah diperintah. Makanya numpuk-numpuk dosanya orang kafir itu. Nah, dalam skala sekarang mungkin yang kita bicarakan adalah dalam skala umat Islam. Dalam skala umat Islam. Tapi kalau kita mau bertanya lagi, bagaimana giliran orang disuruh protokol kesehatan, giliran dia tidak, ya memang atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum. Kabur maqtan indal antaqulu ma la taf'alun. Kena lagi gitu. Dan memang bahayanya apa? Kita nyuruh, kita yang langgar gitu. Ya. Jadi kabur maqtan indal antaqulu ma la taf'alun. Ya makanya dalam hal ini nggak boleh, harus ditaati. Baik secara nilai agama atau secara nilai kemanusiaan secara umum, ya nggak boleh. Kalau kita bertanya bagaimana hukumnya, kita bikin peraturan secara umum, kita sendiri yang melanggar, ya kena kabur maqtan indal antaqulu ma la taf'alun. Apalagi secara jelas atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum. Kalian menyuruh orang berbuat baik, kalian sendiri lupa berbuat baik. Gitu ya. Insyaallah. Pertanyaan, bagaimana hukum di mata Allah orang yang menjadi lawan COVID atau wabah di negeri ini? Terus beliau meninggal karena terpapar oleh virus. Ketika orang yang tersebut belum sempurna mentaati syariat Allah, apakah beliau mendapatkan pahala syahid? Belum sempurna dalam ketaatannya, Ustaz. Nah, gini, ada nama Quran ini permasalahannya. Jadi tadi dalam hadis tadi dia beriman. Dia beriman. Kemudian dia melakukan 4 hal tadi. Dia sabar, dia ihtisab, kemudian dia yakin itu takdir Allah, gitu. Kemudian juga dia tidak kemana-mana, syahid. Kalau memenuhi itu semua, kita berharap, nggak ada kepastian. Kita berharap mereka syahid, gitu. Apakah syahid atau tidak? Ya memang nanti kita tidak tahu secara detil, karena kita hanya bisa melihat dari luar. Apakah mereka itu yakin dengan takdir atau tidak, kan kita nggak tahu. Cuma kita berharap mereka syahid dengan syarat tadi. 1, berusaha. 2, sabar, tetap taat. 3, ihtisab. 4, meyakini itu takdir Allah. Ya.
Makanya kita hanya berharap mereka syahid. Syahid atau tidaknya, wallahu a'lam. Karena gini, dalam sebuah peperangan, seluruh anggota pasukan mengatakan, fulan syahid, fulan syahid. Ada yang meninggal, semua mengatakan fulan syahid, kecuali Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sa'inni ra'aituhu finnar. Saya melihat dia di neraka. Kenapa Rasulullah? Coba lihat katanya. Di balik bajunya dia mencuri sebuah baju dari harta para rampasan perang. Jadi kita hanya berharap syahid. Apakah syahid atau tidak? Wallahu a'lam. Yang jelas itu urusan Allah. Namun kita secara manusia syahid ukhrawi, bukan syahid dunawi. Kalau syahid ukhrawi ya masih dimandikan, masih dikafani, kan itu. Kalau syahid duniawi, nggak dimandikan, nggak dikafani, disolatkan iya. Gitu ya, insya Allah. Harapan kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala gitu Ustaz ya. Itu namanya muwafaq. Siap insya Allah. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Kayaknya semakin menarik Ustaz, semakin siang ini. Yang pertanyaannya dari Ustadz Ahyar. Bagaimana sejarah lahir kaidah usul fiqh dan kapan lahir pertama? Kenapa? Dan yang kedua, kenapa ada sebagian ulama yang menolak ilmu usul fiqh? Nah, itu dalam mengajar usul fikih saya selalu membuat mukaddimah. Di antara mukaddimah itu sejarah ilmu usul fikih. Di zaman Rasulullah menyuruh kepada sahabat berijtihad. Apa yang difahami, kaidah-kaidah ijtihad sudah ada. Ketika Rasulullah SAW akan menjelaskan hukum secara detail, Umar melarang. Kenapa? Sudah cukup Rasulullah. Kaidah-kaidah sudah selesai. Maka ketika Rasulullah meninggal, Abu Bakar berijtihad. Berarti kaidah-kaidah ijtihad itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Adalah kebodohan yang mengatakan bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu bid'ah, apa ilmu baru. Saya kira itu kebodohan, pakai banget lagi. Kenapa? Ini mohon maaf. Albani tidak paham usul fikih dan tidak berhak berpendapat. Jadi kalau kita mau kupas lebih dalam tentang pendapat Albani dalam fikih, itu sangat jauh dari kaidah-kaidah usul fikih. Makanya usul fikihnya yang diserang. Mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa usul fikih, tanpa ilmu perangkat-perangkat yang lainnya itu menimbulkan kesalahan. Menimbulkan kesalahan. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Betul. Apakah ada hadis sahih tentang orang naruh begini? Naruh hadis begini itu hadisnya tidak sahih. Tapi disahihkan Albani. Albani yang salah mensahihkannya gitu. Karena saya kadang-kadang kesal gimana? Ilmu usul fikih bid'ah. Ini gimana ceritanya ilmu usul fikih bid'ah? Padahal itu diwarisi dari para sahabat, diwarisi tabi'in, diwarisi tabi'in, dan kemudian dalam zaman Imam Syafi'i dibuat usul fikih itu. Jadi beda antara dibukukan dengan dikarang. Kalau dibukukan itu sudah ada, dibikin buku. Kalau dikarang belum ada, dibikin gitu. Dan istilahnya at-tadwin, mahwa tadwin, dibukukan. Jadi sudah ada di kepala para sahabat itu ada gitu. Maqasid sejak zaman Umar bin Khattab ada maqasid. Ma'alat sedang zaman Rasulullah ada. Saya tadi pagi ditanya, Ustaz kenapa banyak yang tidak memakai? Masalahnya banyak orang berislam tapi untuk kepentingan pihak tertentu, termasuk berislam untuk kepentingan kerajaan. Ya, berislam untuk kepentingan kerajaan ada. Demokrasi haram, ya di Saudi, rajanya nggak mau digulingkan. Memakai al-khitab ad-dini, arahan-arahan agama untuk melindungi kekuasaan. Kan masalah gitu kan. Jadi kadang-kadang saya ditanya, Ustaz apa orang nggak pakai usul fikih? Masalahnya kalau pakai usul fikih nanti dana nggak cair. Makanya kadang-kadang
Apa sih Islam? Islam itu tanpa ada kepentingan pribadi, tanpa ada kepentingan golongan, tanpa ada kepentingan kerajaan, dan tanpa ada kepentingan-kepentingan yang di luar kepentingan Islam itu sendiri. Gitu ya, insya Allah. Oke, baik, jazakumullah khair. Luar biasa sekali ini, ternyata membuka cakrawala berpikir kita bahwa dalam memahami Islam itu tidak hanya selesai dengan kita memahami Al-Quran dan hadis, tapi bagaimana cara kita mengolah, mencari intisari daripada Al-Quran dan hadis itu sendiri. Baik, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dipersilahkan kalau memang ada, masih ada waktu sekitar 13 menit lagi. Mohon maaf ya. Ya, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Atau kalau mau langsung live dengan Dr. Taufik, dipersilakan yang di Zoom. Baik, ada ini dari Hamas Bergerak. Ustadz, gimana hukum jaga jarak dan prokes yang dipilih-pilih? Seperti sholat di masjid jaga jarak, pakai masker dan lain-lain. Sementara di tempat-tempat ramai seperti di pasar atau tempat-tempat umum cenderung susah diterapkan. Ini pertanyaan saya. Ini realitas sekali di masyarakat. Begini, gitu, pertama, kalau di NF jangan jaga jarak sholatnya. Nggak boleh jaga jarak. Steril kan semuanya. Kemudian yang tidak boleh juga di masjid, di mobil, katakanlah mobil kapasitas 8 orang, diisi 8 orang penuh. Giliran sholat, jaga jarak, itu juga nggak masuk akal. Tapi kalau ada orang nggak dikenal, jaga jarak, oke. Makanya saya kadang-kadang ketika mau sholat di rest area, orang yang ada yang dikenal, ya udah nggak bisa jaga jarak, nggak bisa pakai masker, orang ada yang kenal semua, mendingan sholat di rumah dengan jamak saja gitu, tanpa kosor. Nah pertanyaannya gini, yang kedua, di masjid jaga jarak, di pasar tidak jaga jarak. Permasalahannya di pasar bisa jaga jarak nggak? Tidak bisa. Yang kedua, orang melanggar itu jangan dicontoh. Dulu, tahun lalu saya ditanya, Ustadz, di mana katanya masjid nggak dibuka, pasar dibuka? Saya bilang, pasar melanggar syariat, masjid taat syariat. Masa orang yang di masjid mau mencontoh yang tidak menerapkan syariat? Karena jaga jarak itu bagian dari syariat, termasuk usaha terhindar dari COVID-19. Jadi masa ada orang melanggar syariat kita contoh, kita nggak boleh. Makanya yang di masjid orang-orang taat pada Quran dan Sunnah, di antaranya protokol kesehatan itu bagian dari agama. Oke, di pasar tidak mau taat aturan Allah. Masa kita mau mencontoh orang-orang yang nggak benar gitu? Kan gitu ya. Jadi jangan sampai orang nggak benar kita contoh. Pasar aja nggak jaga jarak. Ayo kita nggak jaga jarak. Ya yang senang setan dong. Godain satu dapat banyak. Multi level marketing itu namanya. Nah, gitu ya. Silakan yang lain, Ustaz. 10 menit lagi, Ustaz. Nah, bakal. Baik. Kita optimalkan betul sampai jam 10 insyaallah, Ustaz ya. Dipersilakan kepada audien atau dari pendengar setia Radio Nove FM. Dipersilakan bisa langsung lewat Ustadz Imam yang pendengar radio, yang di Zoom meeting bisa langsung di chat atau mau raise hand langsung komunikasi dengan Dr. Fred, dipersilakan. Oke, baik. Chat aja. Ustadz Fadli mau bertanya, Ustadz Fadli ini? Dipersilakan kalau mau bertanya, Ustadz. Halo. Masih ada waktu kalau memang ada yang bertanya, masih 9 menit lagi. Oke, baik. Ya, mungkin saya rasa cukup ya.
Masih ada Ustaz, mohon maaf Ustaz. Masih terakhir menyusat ya. Saat kita tahu bahwa vaksin kita dari Cina yang mayoritas non-muslim. Sedangkan vaksin kita dari tubuh orang Cina yang non-muslim. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Alhamdulillah dalam hal ini orang kafir itu najis maknawi bukan aini. Musyrik kan najis ya dalam Quran. Itu kalau dengar kayak ngamuk gitu. Musyrik itu najis. Tapi najis aini, maknawi bukan aini. Maka ketika kita bersentuhan dengan mereka najis, tapi najis maknawi bukan aini. Apa bedanya? Kalau najis maknawi itu sebetulnya tidak perlu dicuci, tetap suci dalam konteks najis tidak aini. Maka apakah boleh menerima donor darah dari orang kafir? Boleh, orang najis maknawi. Ya, aini. Jadi nggak ada masalah dalam hal itu. Tidak ada masalah. Karena najisnya najis maknawi, bukan najis aini. Nah, jadi jangan sampai, wah berarti najis dong. Kan yang najis juga ada dua. Jangan sampai kayak tetangga antum. Bagaimana tetangga antum? Alkohol najis. Kan alkohol najisnya maknawi, bukan aini gitu. Beda. Kalau maknawi nggak perlu dicuci gitu. Kalaupun najis. Dan alkohol pun dibagi dua ya. Ada yang alkohol dikonsumsi, yang tidak dikonsumsi. Yang tidak dikonsumsi itu nggak najis. Gitu. Nah. Masya Allah. Tadi sebenarnya sudah ada pertanyaan lagi. Tapi memang sudah antum jelaskan tadi Ustadz ya. Terkait dengan hukum sholat memakai masker. Saya rasa kalau memang perlu penguatan, Fadal Ustadz mungkin. Gini. Makanya bedakan hukum antara situasi normal dengan situasi khusus. Situasi normal bukan tidak boleh. Makruh pakai masker ketika sholat dalam situasi normal. Dalam situasi khusus, hukum pakai masker dalam situasi khusus seperti COVID-19, apa? Wajib. Kenapa? Kan menghindari dua hal. Menghindari kita membahayakan orang lain, menghindari orang lain membahayakan kita. Gitu. Makanya maskernya yang standar. Gitu. Masker yang standar. Jadi rahimakumullah, banyak sekali pos pahala ada di hadapan kita. Kalau kita posisikannya sesuai dengan nilai-nilai syariat. Seperti pakai masker kan. Nah itu. Pakai masker, takut ditangkap Satgas. Ya nggak berpahala. Pakai masker, kan disuruh Allah berpahala. Gitu. Ya kadang-kadang, apakah salah kita kalau mikirin pahala? Orang habis aja suruh mikir pahala. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Kalau ihtisaban dengan pahala. Gitu ya. Oke, baik. Masih ada satu lagi ternyata Ustaz. Ya, silakan. Ya. Ini terkait dengan sosok Syekh Albani. Ya. Mengenai Syekh Albani, ya, kalau beliau tidak paham usul fiqh, jadi Syekh Albani paham tentang apa? Atau mungkin apakah beliau berhak untuk mengeluarkan hukum dari pemahaman hadis yang beliau pahami? Mungkin itu. Jadi Albani sebetulnya tidak berhak. Kalau kita mau mengkaji ilmu fikih lebih dalam, Albani tidak berhak membuat tata cara sholat. Tidak berhak. Karena dia baru paham hadis. Imam Bukhari aja nggak bikin kok. Bahkan bahkan Albani mengatakan, saya membuat tata cara sholat lebih baik daripada mazhab 4 yang ada. Wah, Masya Allah. Itu tidak sadar siapa dia. Saya ada catatannya dalam buku-buku Albani. Dan dikritik betul. Bahkan saking songongnya kepada sahabat, yang difatwakan, yang diijmakan sahabat, dibid'ahkan. Mohon maaf, tarawih 20 rakaat ijma sahabat di zaman Umar dibid'ahkan Albani. Dari situ sebetulnya, ya kalau Albani tega-tegaan dengan Syafi'i, saya bisa tega-tegaan dengan Albani gitu kan. Karena saya mengukur bukan antara saya dengan Albani. Albani jelas lebih alim. Akan tetapi Albani tidak ada levelnya dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Bahkan ditemukan kesalahan berpikir Albani secara fatal.
ketika menfatwakan, wahai kaum Palestina, engkau ikuti sunnah. Ketika Rasulullah Masjidil Haram dikuasai Quraisy, hijrah ke Madinah. Kenapa kalian tidak mau hijrah? Itu kesalahan berpikir dari seorang Albani. Dan bukan saya sebetulnya. Saya memperhatikan para peneliti juga meneliti tentang pendapat-pendapat Albani yang jauh sekali dari kaidah-kaidah fikih dan usul fikih yang ada. Di antaranya yang paling fatal adalah mudah membid'ahkan sesuatu yang dipastikan disepakati oleh sahabat. Seperti adzan awal Jumat. Itu sepakat ijma di zaman Utsman bin Affan. Jadi terus taunya apa? Ya dia taunya hadis, bahkan dalam menilai hadis juga banyak yang terdapat masalah. Contoh, menggabungkan kaki ketika sujud di ujung, kaki begini, itu ujung hadisnya dhaif loh. Ujung dhaifnya, hadisnya dhaif. Umat terpecah 73 golongan, kecuali satu, kalimat kecuali satunya itu maudhu. Disebutkan oleh apa? Ibnu Hazm. Terus makanya ini kacau begini. Ya, dari mana saya tahu? Dari mereka yang dulunya pengagum Albani dan pada sadar. Nah, itu. Iya, luruskan soft, rapatkan soft, sesuai hadis. Ya kan sesuai hadis kondisinya dong beda gitu. Kondisinya berbeda. Gitu ya. Mohon maaf kalau terlalu keras dalam menghantam Albani karena masalah Albaninya menghantam orang juga terlalu keras. Ada timbal balik ya Ustaz ya. Iya, kan orang sombong dibalas sombong wajar dong. Tapi sekali lagi bukan saya mengungkapkan, kalau antum mengenal di YouTube itu ada orang Mesir bernama Abdul Wahid Al-Hambali. Itu membabat habis tentang Albani. Dan buku Cata Salat Albani dikritik sendiri oleh orang Salafi bernama Bakar Abu Zaid. Di antaranya nggak ada begini nih, nggak ada. Mohon maaf kalau memang terlalu ini, saya kadang-kadang dikritik sama Ustadz Samson Rohman sampai mengatakan begini, lisan antum itu lebih tajam daripada Yusuf Hasan Yusuf Hajjaj Yusuf As-Saqafi katanya. Saya harus berbicara begini karena terlalu banyak pengaruhnya terhadap pemikiran-pemikiran saudara-saudara saya gitu. Barakallahu lakum. Baik. Jazakumullah khair kepada Dr. Taufik. Alhamdulillah tanpa terasa ini sudah jam 10 tepat. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini memberikan insight yang sangat berharga terhadap pengetahuan kita terkait tentang fikih, dan mudah-mudahan kita sudah clear ya terkait dengan fikih vaksinasi, fikih kontemporer dan lain sebagainya, dan juga punya gambaran yang baru dalam diri kita bahwa tidak serta-merta apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu langsung kita tarik kesimpulan, tapi coba kita memahami dengan cara berpikir ulama yang memang punya kompetensi untuk memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri. Karena memang ketika kita tidak merujuk terhadap ulama-ulama yang mengkompatibel, maka ini akan berbahaya terkait dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Maka yang awalnya Islam menjadi luas, maka akan menjadi sempit. Yang awalnya Islam itu sifatnya murunah, maka akan menjadi jumud dan lain sebagainya. Baik, saya rasa cukup ya untuk kajian kita pada kesempatan pagi ini, dan mudah-mudahan ini memberikan ilmu baru terhadap kita dan juga membuka wawasan berpikir baru kita terkait dengan bagaimana kita memahami agama. Baik, kita akhiri ya untuk pertemuan kita. Jazakumullah khair kepada Dr. Taufik Al-Khailami. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga jazakumullah khair kepada
semua peserta, baik yang terdaftar ikut bersama di Zoom meeting maupun pendengar setia Radio Indonesia FM. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi ini dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Akhirnya dari saya, bila ada yang salah semata-mata dari saya, apabila yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya Arif, dan mohon maaf tadi kalau ada yang terlalu keras ya, antum sharing, antum saring, bukan sharing, antum saring aja ya. Insyaallah. Siap, Ustaz. Barakallahu likum, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liv. Kalau antum nempel sama acara gitu. Gimana saya? Ya. Baik, terima kasih Ustaz Khalis dan pembicara yang sudah menyampaikan materinya cukup luar biasa, membuka cakrawala sakofah Islam kita yang mudah-mudahan berefek pada pemahaman Islam kita dan amaliyah Islam kita sehari-hari. Terima kasih jazakallahu khairan, dan saya ucapkan juga kepada seluruh pemirsa dari YouTube, Zoom, dan radio Novi. Mohon maaf jika tadi dalam kegiatan siaran langsung sempat terkendala. Mohon maaf, kurang lebihnya, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai Terima jumpa. kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.